Tentu saja saudara-saudara, kemenangan atas Argentina itu luar biasa saudara-saudara. Bagaimanapun itu Argentina saudara-saudara itu luar biasa. Tetapi harap diingat saudara-saudara, harap diingat. Tujuan utama timnas U20 itu bukan di sini. Karena ini hanya turnamen biasa, turnamen ajang apa ya, ajang pemanasan saja, eksebisi. Tujuan sesungguhnya itu nanti lolos ke Piala Asia, lolos ke Piala Dunia U20. Jadi itu yang harus kita kawal dan tidak usah terlalu berlebihan merayakannya, saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita bahas, kita ulas, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara serumpun, negara-negara jiran, negara-negara sahabat. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara dongeng. Dan sekitarnya, semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, tanpa hoax. Hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata saudara-saudara. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Ini saudara-saudara, jadi begini, pasukan Indonesia U20, tim U20 ini yang dipersiapkan, yang sedang bersiap untuk menjalani kualifikasi Piala Asia U20 2025 ini sekarang sedang berada di Korea Selatan, menjalani pemusatan latihan ATC, menjalani training center, training camp di Korea Selatan, sekaligus menjalani pertandingan persahabatan, pertandingan eksebisi, pertandingan turnamen bertajuk Seoul Earth on Us Cup 2024. Nah, pesertanya adalah Argentina, kemudian Thailand, dan Korea Selatan tuan rumah. Indonesia pada pertandingan sebelumnya melawan Argentina dan kita tahu hasilnya luar biasa saudara-saudara. Apapun itu ya, Argentina luar biasa. Argentina luar biasa dan kemudian lawan Thailand dan nanti terakhir itu akan menghadapi Korea Selatan saudara-saudara. Apapun itu saudara-saudara, kemenangan melawan Argentina itu tetap harus kita apresiasi, tetap harus kita beri pujian karena ya kita tahu sendirilah Argentina itu adalah negara sepak bola saudara-saudara. Negara utama sepak bola bukan hanya di Amerika Latin. Kalau di Amerika Latin jelaslah Argentina, Brasil, Uruguay itu adalah kiblat utama sepak bola di Amerika Selatan. Tetapi juga Argentina ini kiblat sepak bola di dunia saudara-saudara, di dunia pemain-pemain besar sepak bola dunia itu banyak yang lahir di Argentina saudara-saudara. Sejak level junior itu mereka sudah di situ. Kompetisi mereka juga luar biasa. Kemudian bakat sumber daya manusianya, SDM-nya juga luar biasa. Kemudian macam-macam lah. Mereka salah satu negara yang ekspor pemain bola ke seluruh dunia selain Brasil yang banyak sekali. Jadi apapun itu saudara-saudara, siapapun itu timnya, siapapun yang dihadapi itu tim lawan usia berapapun itu ya harus kita apresiasi hasilnya saudara-saudara. Hasilnya karena memang timnas kita Indonesia U20 itu telah bekerja luar biasa, telah bekerja keras dengan menghadapi tim yang sebenarnya lebih diunggulkan. Jadi luar biasa lah. Saja kita harus beri apresiasi saudara-saudara, harus kita beri pujian kepada kepada Indonesia yang mengalahkan Argentina. Walaupun yang saya dengar ini Argentina ini bukan Argentina U20 tim utamanya, bukan, karena tim utamanya Argentina U20 U19 itu dilatih oleh Javier Mascherano. Dan pemain-pemainnya itu mayoritas ada di Eropa, tetapi kan ini yang didatangkan ini menurut data yang saya terima dari transfer market itu adalah tim yang pemain-pemainnya yang berusia 17 tahun saudara. Pemain-pemain U17 ya, 17 lah, mayoritas usia 17-18 tahun yang semuanya itu merumput di kompetisi domestik. Tetapi sekali lagi saudara-saudara, saya ingin mengatakan seperti yang saya bilang, apapun itu Argentina tetap Argentina saudara-saudara. Mereka tetap punya
tim yang di level junior pun itu mereka tetap tim yang punya sistem yang bagus, sistem pembinaan sepak bola yang bagus, mereka punya kualitas permainan yang bagus secara genetik, secara individu, secara taktis, tim strategi, semua Argentina itu jauh lebih bagus, jauh lebih unggul, dan itu harus kita syukuri, harus kita harus kita beri pujian. Itu sudah pasti, saudara. Walaupun sekali lagi itu kita harus mempertanyakan lawannya juga. Dan jangan lupa ini juga turnamen yang hanya turnamen istilahnya main-main lah, turnamen kaleng lebih kaleng. Kalau Piala AFF itu disebut oleh orang-orang kita, netizen kita sebagai piala kaleng, piala ciki, ya turnamen ini turnamen ini diuji coba ini ya lebih kaleng dari kaleng, saudara. Jadi itu juga harus menjadi pertimbangan pertimbangan, tidak usah terlalu berlebihan dalam merayakannya. Kecuali kalau kita mengalahkan Argentina di turnamen seperti Piala Dunia U20 atau Piala Asia Maurice Revello tolong turnamen, itu bolehlah kita berbangga, bereforia berhari-hari, itu bangga karena itu memang sebuah turnamen yang memang bergengsi dan sudah pasti kalau tim yang tampil di turnamen itu pasti tim utamanya. Tetapi kan ini hanya turnamen uji coba biasa, jadi ya biasa sajalah, biasa saja, nggak usah terlalu berlebihan meresponnya seolah-olah kita juara Piala Dunia, nggak usah, biasa aja, santai. Argentina kita melawan Thailand. Setelah itu nanti Korea Selatan, saudara-saudara, dan harap diingat, saudara-saudara, saya ini hanya ingin mengingatkan saja, sejak awal Indra Safri datang ke turnamen ini tidak ada target juara atau menang atau apa. Jadi ini kemenangan itu ya hanya iseng-iseng berhadiah sajalah, ibaratnya begitu. Kalau menang alhamdulillah, kalau kagak ya biasa aja. Kenapa? Karena Indra Safri datang ke sini dengan tim yang beberapa pemain, ya mayoritas itu waktu menjuarai Piala AFF U19, saudara, mayoritas, tetapi tidak semuanya, karena ada pemain yang tidak ikut Piala AFF U19 kemudian sekarang tampil, walaupun sebelumnya mereka ikut tulong turnamen, ikut pemusatan latihan, kemudian tidak tampil di Piala AFF, kemudian sekarang dipanggil lagi. Sementara yang tampil di Piala AFF U19 kemarin ada juga yang tidak dipanggil karena kesibukan dengan klub masing-masing, khususnya pemain abroad seperti Welber Jardim dan Jens Reven. Nah, itu saudara-saudara konteks. Jadi Indra Safri datang ke sini itu untuk mencoba pemain-pemain ini, dan terbuktikan dia memang melakukan eksperimen, mencoba beberapa pemain, mencoba formasi, mencoba taktik baru, mencoba pemain baru, memainkan pemain-pemain itu supaya, karena tujuan utama tim ini nanti ada di kualifikasi Piala Asia U20. Target utama Indonesia ini, timnya Indra Safri ini adalah lolos ke Piala Asia U20. Nanti di Piala Asia U20 tahun 2025 itu juga akan dijadikan sekaligus sebagai ajang kualifikasi untuk Piala Dunia U20. Jadi itu target utamanya. Target ya yang paling penting itu nanti di situ. Dan ini turnamen yang di Korea ini, di Seoul ini hanya sekadar uji coba, hanya pemanasan, hanya untuk mencoba pemain, hanya eksperimen lah, hanya eksebisi. Jadi tidak usah diperlakukan kita tidak usah memberikan pujian yang berlebihan setelah kemenangan melawan Argentina, karena masa depan ini masih panjang, masih ada banyak sekali ajang yang jauh lebih penting, ajang yang jauh lebih vital, ajang yang jauh lebih krusial. Dan kesalahan kita ini sebagai pendukung bola di Indonesia itu selalu menganggap semua pertandingan itu sama, semua turnamen itu selalu dianggap sama, antara level junior, level senior, level remaja itu dianggap selalu sama, sehingga ya kadang ya begitu deh. Jadi itu maksud saya, jangan fokus ke kualifikasi Piala Asia, fokus ke Piala Asia, fokus ke Piala Dunia saja. Turnamen ini, saudara-saudara, setelah turnamen ini berakhir tanggal 1 September itu nanti Indonesia akan kembali ke Jakarta. Dan bersiapan untuk kualifikasi Piala Asia U20, saudara-saudara. Piala Asia kualifikasinya itu akan bermain kalau Indonesia akan jadi tuan rumah. Kemungkinan sih mainnya di Jakarta, saudara-saudara, atau di Jakarta atau di mana saya nggak tahu, tapi kemungkinan besar di Jakarta mainnya. Itu mulai tanggal 25 September sampai 29 September. Di situ Indonesia akan bermain menghadapi Maladewa, Timor Leste, dan Yaman. Yaman, saudara-saudara, Yaman.
banyak imigran Yaman kan di Indonesia. Nah, itu saudara-saudara. Pertandingan pertama itu akan melawan Maladewa tanggal 25 September 2024. Kemudian pertandingan kedua tanggal 27 September melawan Timor Leste. Pertandingan ketiga 29 September itu melawan Yaman. Di atas kertas saudara-saudara, di atas kertas maupun di lapangan, ini Indonesia punya peluang untuk memenangkan 3 pertandingan itu. Meskipun tidak main di kandang ya, misalnya away sekalipun main di negara sana, di Yaman misalnya jadi tuan rumah, Indonesia tetap punya potensi untuk mengalahkan Maladewa, untuk punya potensi untuk apalagi Timor Leste, kita tahu sendirilah. Yaman kita juga punya. Jadi ini peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Asia 2025 itu besar sekali saudara-saudara, besar sekali. Justru itu nanti tantangannya itu sebenarnya nanti ketika sudah ada di Piala Asia. Karena kalau saudara-saudara ingat 2013 atau 2014 itu Indra Syafri itu sempat gagal di Piala Asia. Waktu itu dengan timnya Evan Dimas yang dipuja-puja seluruh planet, yang dianggap sebagai masa depan sepak bola Indonesia, itu Indra Syafri pernah gagal di situ. Nah, semoga kali ini nanti ketika tampil di Piala Asia U20 2025 itu hasilnya tidak mengecewakan, tidak anti klimaks. Maksud saya begitu saudara-saudara. Tidak anti klimaks, pemain tetap bisa tampil ya, kalaupun nggak bisa lolos ke Piala Dunia U20 ya setidaknya bisa lolos dari fase grup saudara-saudara. Itu sudah akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mencapai target itu saudara-saudara, makanya saya selalu mengatakan kalau di level junior itu kita nggak usah terlalu berlebihan, tidak usah terlalu euforis. Saya selalu mengatakan itu, dan ketika saya mengatakan itu banyak juga yang memberikan komentar membuli saya, memberikan komentar sini, ya ini kan bagaimanapun menang ya menang. Iya betul saudara-saudara, betul, tetapi ini kan levelnya junior, kita nggak junior itu, sekali lagi saya sudah sering mengatakan ini, junior itu tidak ada dalam kalender FIFA, tidak ada dalam penilaian FIFA, poin FIFA itu tidak ada. Karena junior itu adalah development, progress. Tim yang sukses di junior belum tentu akan bisa menjadi sukses juga di senior. Sebaliknya, pemain yang tim atau pemain yang tidak ada apa-apanya di level junior itu bisa saja nanti di level senior menjadi bintang. Jadi itu yang harus kita pahami bersama dan harus kita jaga. Kita jaga pemain-pemain ini supaya karirnya itu bagus ke depan. Bagus ke depan. Jadi jangan selalu ketika menang atau ketika juara direspon dengan wah luar biasa bonus yang tiba-tiba dikasih rumah, dikasih uang sekian miliar, itu nanti justru membuat dia akan terlena sehingga karirnya akan bisa stuck, bisa berhenti. Itu jadi fokus saja, biarkan mereka berkembang. Tidak usah terlalu banyak dibebani, tidak usah terlalu banyak diberi pujian, tidak usah terlalu banyak diberi janji surga. Biarkan mereka berkembang alami, biarkan mereka bermain proses saudara-saudara. Prosesnya biar mereka menjalani itu dari satu turnamen ke turnamen, dari satu pertandingan ke pertandingan, dari satu latihan ke latihan, dari kritik. Jadi kritik itu jangan diartikan sebagai kebencian. Jangan. Kritik itu adalah bagian dari obat. Bagian dari obat yang menyehatkan. Itu membangun. Apalagi kalau kritik. Kecuali kritiknya sudah seperti Bung siapa itu. Yang semuanya salah. Itu tidak baik. Tetapi kalau kita kadang kalau bagus kita beri pujian. Kalau tidak bagus kita beri masukan. Kita beri kritik, itu bagus. Karena itu akan membangun kesadaran pemain bahwa ini junior, target mereka itu lebih besar lagi nanti di senior. Tapi kualifikasi Piala Asia U20 itu saya nggak tahu saudara, apakah itu nanti berada dalam kalender FIFA atau tidak. Tetapi tampaknya pada itu tidak dalam kalender FIFA. Jadi saya nggak tahu apakah pemain seperti Jens Schreven kemudian Welber Jardim itu bisa diajak, bisa didatangkan, bisa digunakan. Saya nggak tahu, tetapi mungkin saja bisa, asalkan ada komunikasi dengan klubnya. Sao Paulo dengan Dordrecht, karena ini kan saudara-saudara tahu lah, level junior itu berbeda dengan level senior. Saya rasa kalau junior itu biasanya klub mereka di Eropa atau di Brasil itu akan memberikan izin selama kita dari Indonesia ini, tim nasional Indonesia, PSSI manajemen tim U20 ini memberikan istilahnya bernegosiasi lah, melobi, bicara dengan baik-baik, itu saya rasa akan bisa diizinkan. Dan kalau itu terjadi, Jens Schreven kemudian Welber Jardim itu kembali bermain di
nanti bersama timnas U20 ini saya rasa peluang Indonesia akan jauh lebih besar. Tanpa mereka pun Indonesia masih punya peluang. Kalau kita melihat lawan, ya bukannya kita ini meremehkan ya, bukannya meremehkan, tapi malah dewa ya. Kita tahu sendirilah itu bukan negara sepak bola. Timor Leste apalagi bukan negara sepak bola. Yaman kita juga tahu itu negaranya sedang berperang. Si Houthi sama si Arab Saudi itu kan sedang berperang di Yaman. Dan konflik disitulah. Jadi itu menurut saya peluang Indonesia untuk menang itu besar. Makanya penting kehadiran Jens Steffen dan Welber Jadim ini untuk memperkuat saja, untuk supaya semakin kompak, semakin padu nanti ketika tampil di Piala Asia U20 itu yang di situ yang menurut saya jauh lebih penting, karena nanti kalau kita sudah tampil di Piala Asia U20 itu lawannya pasti akan jauh lebih berat, akan jauh lebih bagus, dan itu adalah turnamen yang sangat bergengsi yang memang harus diperlakukan dengan sungguh-sungguh saudara-saudara, dibandingkan hanya sekedar turnamen seperti AFF atau seperti turnamen uji coba yang ada di Korea Selatan ini. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara, kita sudah ngobrol, kita sudah memperbincangkan, mengulas, menganalisis, menggibahin, membacotin, mencangkeman. Panjang lebar, saudara-saudara. Dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semuanya, saudara-saudara, semuanya tentang tim nasional Indonesia U20. Indonesia U20 lah, sebenarnya bukan tim nasional ya. Tim nasional itu di level senior ya. Ini tim lah, tim U20, tim junior. Tim junior yang sebenarnya kalau di luar negeri mah ini perlakuan mereka terhadap tim junior itu ya biasa aja, nggak seperti di Indonesia yang heboh, super heboh dan super lebay. Nah, itu tadi kita sudah bicarakan bagaimana tim nasional Indonesia ini tampil di sebuah turnamen di Korea Selatan. Apa nama Seoul, apa gitu, apa 2024. Nah, itu sebuah turnamen yang itu sebenarnya hanyalah turnamen pemanasan, saudara-saudara. Turnamen pemanasan yang tidak ada maknanya, tidak ada nilainya. Ini lebih kaleng daripada Piala AFF. Kalau Piala AFF aja dibilang kaleng ya, piala ini termasuk lebih kaleng, walaupun pesertanya dari ada Thailand, ada Argentina, ada Korea Selatan. Kenapa? Karena ini ya hanya turnamen biasa sajalah, sekelas Tarkam, tapi levelnya internasional untuk level junior. Jadi tidak ada maknanya apa-apa, dan ini hanya semacam uji coba, eksebisi. Timnya Indra Safri ini sejak awal juga tampil di sini untuk mencoba pemain-pemain baru, pemain-pemain yang kemarin tidak tampil di Piala AFF itu kemudian dimainkan di sini, karena beberapa pemain yang sebelumnya main di Piala AFF kan tidak dipanggil juga karena berkesibukan dengan klub masing-masing. Seperti si Jens Steffen, kemudian Welber Jadim tidak ikut. Jadi ini hanya uji coba biasa. Kalaupun dia berhasil mengalahkan Argentina, kemudian itu ya hanya bonus saja, saudara-saudara. Walaupun sekali lagi Argentina tetap, walaupun itu Argentina yang saya dengar itu Argentina pemainnya usia 17 tahun semua. Dan bukan Argentina tim utama, saudara-saudara. Karena tim utama U20-nya itu dilatih oleh Javier Mascherano dan pemainnya mayoritas banyak yang merumput di luar negeri. Tetapi ya apapun itu tetap kita beri apresiasi, kita beri jempol, dan semoga ini berlanjut karena target utama adalah lolos ke Piala Asia 2025, lolos ke Piala Dunia 2025. Jadi itu yang harus kita kawal, harus terus kita kawal sampai tujuan, sampai target di turnamen yang besar itu terrealisasi, saudara-saudara. Bukan jagoan di uji coba tapi melempem di pertandingan yang sesungguhnya, bukan seperti itu keinginannya. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok, tetapi yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara.
Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan saudara-saudara. Oke, salam olahraga dan merdeka.